Kalau mau sempurna pendidikan anak harus dikolaborasikan, digabungkan antara pendidikan rumah sama pendidikan luar. Internal dan eksternal itu baru bisa. Kenapa semua sekolah punya buku laporan ya, yang harus ditandatangani oleh wali di rumah, ditanyakan dan segala macam. Karena memang itu butuh dari dua sisi pendidikan anak-anak ini. Ya, kan batu pertamanya di rumah tangga itu. Ya, nanti kita akan sempurnakan tentunya dengan sekolah eksternal, ya, sekolah eksternal. Sudah sekolah saja, biar Islamic boarding school, biar sekolah terbaik, ibu dan bapak tetap harus ada pengawasan ketat. Nggak bisa tidak. Tanya siapa teman-temannya. Kalau yang berprestasi, minta dia berteman sama teman prestasi. Saya dulu begitu sama anak-anak saya. Kalau bapak ibu mau anak-anaknya nanti menjadi anak yang bakti, ya, jangan kasih pilihan apa-apa. Jangan kasih pilihan apa-apa. Mau pilihan makanan kah, pilihan minuman kah, pilihan pakaian kah, jangan dikasih pilihan. Kecuali umurnya sudah 14 tahun ke atas, sudah mulai sedikit cerdas, sudah mulai bisa nangkap baru. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ini belum dianggap otaknya sempurna. Jadi tidak usah tanya, nak mau makan apa, nggak perlu. Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti nutrisi makanan itu, dia nggak tahu stok makanan kita ada di rumah yang mana. Sekarang kalau tiba-tiba dia ucapin makanan yang ibu nggak punya di rumah bagaimana? Lalu apa Ustaz yang saya lakukan? Ibu masak saja. Ibu masak yang ada, ibu lebih tahu bahan yang ada di rumah, ibu lebih tahu yang mudah buat ibu. Kalau suami beda, ibu tanya, mau makan apa mas? Mau makan apa bang? Boleh. Karena itu hak dia sebagai suami, dia berikan ibu nafkah. Tapi kalau anak, siapin aja. Lalu setelah siap, nak ini rezeki hari ini, baca bismillah, tangan kanan syukuri ya. Biasakan begitu. Seterusnya, mau makanan, mau minuman, mau pakaian, ini ibu berikannya pakai. Terus selesai. Jadi terbiasa dia dari kecil mengikuti pola kita. Sama pendidikan, ibu udah usah tanya, nak mau sekolah di mana? Anak TK, anak SD ngapain ditanya? SMP saja itu masih belum layak ditanya mau sekolah di mana. Ibu sama ayah pengen kamu sekolah di sini ya nak. Saya bahasakan gitu ke anak-anak saya praktekin, tidak pernah bantah. Mereka kan dari kecil kita sudah bentuk itu, sudah dibiasakan. Saya begitu bicara sama anak saya laki-laki, nak nanti masuk pesantrennya, iya masuk pesantren, nggak ada bantahan tuh. Malah apa pesantren yang saya sebutin, iya. Kenapa dari kecil saya tidak biasakan ada pilihan buat dia? Karena memang kita dijadikan sebagai orang tua, kita wali, penentu. Jadi bentuk kasih sayang itu salah kalau kita selalu kasih opsi. Sekali bapak ibu bilang sama anaknya mau pakai baju apa, dia kebetulan dia tontonan, misalnya perempuan Cinderella, ya udah dia mau pakai baju itu. Maka ibu kalau yang kedua kali mau tawarin baju lagi belum tentu dia mau. Karena dia pikir dia sudah bisa memilih, padahal sebenarnya keliru. Kalau bapak ibu ambil resep yang kami sampaikan, insya Allah saya jamin setelah Allah SWT, sampai mereka sudah menikah pun mereka tetap prioritaskan bapak ibu. Karena dari kecil kita sudah didik untuk patuh sama kita. Dan Allah memang menjadikan itu sebagai sebuah syariat. Makanya jangan lahirkan bibit-bibit yang bisa membuat mereka durhaka. Nah seperti itu kurang lebih. Cicil pendidikan anak dan jangan tumpukin di satu kesatuan waktu. Contoh misalnya, berapa banyak orang tua nanti anaknya sudah mau menikah, baru kemudian si ayah sibuk menyampaikan kursus cepat 1 minggu, ibunya juga kursus cepat 1 minggu. Nanti kalau kamu nikah begini, numpuk semuanya. Mana ibu dan bapak 20 tahun yang lalu, dari masih dia bayi, sekarang 20 tahun mau nikah. Kenapa kita nggak cicil pendidikannya? Kenapa ibu nggak biasakan anak perempuan itu masuk dapur, masak sama ibu, biasakan nyapu dan bersihkan rumah. Walaupun nanti suaminya kaya, ada pembantu rumah tangga, keterampilan butuh. Ya, usahakan dia bisa keterampilan menata spraynya sendiri, membersihkan ini dan itu walaupun ada pembantu rumah tangga. Jangan semuanya dibiasakan manja. Belum tentu nasib si adik sama kakak sama. Mungkin si kakak dapat pasangan yang kaya bisa siapkan semua, mungkin si adik dapat pasangan yang biasa-biasa saja, belum tentu siapin semuanya. Contoh, kenapa kita tidak cicil semua ini? Kan itu sangat positif ya. Contohnya gitu ya. Sama dengan masalah sholat, masalah puasa ya. Sama dengan jilbab, memakai jilbab. Kesian, panas, masih kecil. Emang kalau masih kecil kenapa kalau pakai jilbab? Lucu juga kok gitu kan. Daripada hanya sekedar diberikan topi-topian, kenapa nggak pakai jilbab gitu kan? Ini penting untuk itu. Saya sampai sengaja saya pergi ke satu mall itu hari di PGC ini karena dekat, saya beli. Saya sendiri pergi beli jilbab kecil, saya kasih istri saya, ini pakai anak-anak. Dipakai lucu kan, nggak ada masalah gitu kan. Kadang-kadang nanti aja anak-anak ini kalau pakai jilbab kalau sudah balik, oh nggak bisa.
Tidak ada negosiasi dalam masalah ini. Pakai dari kecil. Sehingga anak-anak itu terbiasa. Sampai anak saya pernah, ini pengalaman saya, subhanallah, karena saya sepakat sama istri lakukan itu dan akhirnya berjalan. Waktu itu saya pulang pengajian, parkir mobil, kemudian saya naik motor, mau pengen ajak anak-anak pergi belanja di minimarket dekat rumah. Setelah si kakak naik di motor, adiknya belum keluar. Gitu. Saya waktu itu umurnya masih 4 tahunan, 4 atau 5 tahun gitu ya, sekitar begitulah. Akhirnya saya panggil ya, namanya, saya tidak sebutin nama sekarang, tapi saya panggil namanya. Anak itu belum keluar. Saya bilang sama kakaknya, tunggu sebentar ya. Coba Abati lihat, saya dipanggil Abati. Musa Abati itu ayahku sayang. Abati lihat dulu. Saya turun, ternyata anak itu duduk dekat pintu. Terus dia kayak duduk ngecilin badannya begitu, kayak orang yang merasa khawatir. Saya bilang, kenapa nak? Dia bilang, Umi belum kasih jilbab. Dia nggak berani melangkah depan pintu satu langkah pun sebelum ada jilbabnya. Kayak dari kecil kami cekokin pakai jilbab. Nah itu Allah yang perintahkan. Saya nggak pernah bilang ayah atau ibu yang suruh. Allah yang suruh nak. Nggak boleh, ini kemuliaan bagi muslimah. 5 tahun, 4 tahun nggak berani keluar rumah satu jengkal dari pintu rumah kecuali pakai jilbab. Bayangkan kalau dia sudah balik bagaimana? Kita nggak capek lagi. Saya bilang sama istri saya, ini nanti akan meringankan beban kamu setelah balik. Jadi nggak usah berpikir hal-hal yang kasihan. Kasihan apa? Memang kita bebani apa dengan dia pakai jilbab? Nggak ada sesuatu yang masalah kok di situ. Kan itu. Jadi bukan berarti sebelum balik, kalau kita mengatakan kan belum balik, belum ada beban syariat. Justru sebelum balik itu masa pendidikannya untuk dipraktekin setelah balik. Kan begitu. Jangan begitu balik baru kita kagetin. Dia nggak mau, bisa saja nolak. Ini jadi masalah. Ada di antara kerabat kami begitu. Saya datang ke rumahnya, anaknya yang perempuan. Lalu saya bilang, saya kasih masukan, kenapa nggak dipakein jilbab? Oh kasihan masih kecil. Baiklah. Ya. Tapi bagi saya jelaskanlah hukumnya. Alangkah baiknya kalau dari sekarang. Jadi nanti kalau sudah balik, dia nggak menolak gitu ya. Saya datang lagi beberapa waktu setelah itu, saya lihat lagi sudah mulai agak besar anaknya. Mungkin SD, belum balik. Saya bilang, belum dipakein jilbab. Oh ya nanti aja, kasihan begini-begini. Begitu balik, nggak mau pakai jilbab. Saya minta datang ke rumahnya, lalu ditanya, tolong nasihatin. Kemana aja selama ini? Sekarang mau dinasihatin berarti antara saya yang akan menyampaikan nasihat dengan teman-temannya ini harus siapa yang lebih kuat nasihatnya. Dia sudah punya komunitas nih. Jadi kalau dia sudah punya komunitas, Bapak Ibu tidak bentuk pribadi dia untuk patuh pada Anda dari masih kecil, maka itu bentrok nanti. Tergantung siapa yang lebih kuat nanti. Ini jadi masalah ini. Sekarang yang kita hadapin baik kalau cuma 1 orang sahabatnya, kalau 5 orang sahabatnya, masing-masing punya otak masing-masing, gitu kan? Itu berbahaya sekali. Bukankah ada anak-anak yang sampai lari meninggalkan rumah? Ya, dan segala macam hal lah, dia lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu semua disebabkan karena kita nggak menyicil pendidikan itu dari masih sebelum balik. Masa 12 tahun, 13 tahun tinggal sama kita untuk kita bentuk dia. Begitu masuk balik di 14 tahun misalnya, itu sudah siap untuk menjadi manusia yang menjalankan perintah Allah. Di situ poinnya sebenarnya. Nah ini poin-poin, makanya perlu kita biasakan. Apa yang Bapak Ibu biasakan pada diri Bapak Ibu di depan anak-anak, yang biasa kita sampaikan ke dia, itulah nanti yang akan menjadi pegangan dia. Saya ingat betul, istri saya pernah kirimin ke saya satu cuplikan salah satu anak kami yang Allah amanahkan. Itu umur 3 tahun. Dikirim videonya, ternyata anak itu lagi pegang mushaf Quran di rumah, di kamar tidur kami. Terus dia lah sambil buka, sambil dia ngoceh-ngoceh, padahal belum bisa ngomong. Dia kayak baca gitu. Ternyata istri saya sering buka Quran depan dia. Cuma itu aja dilihat sama dia. Dia nggak tahu ini baca apa, belum bisa ngomong juga. Tapi dia buka, dia tahu ibunya buat itu, maka dia buat itu. Makanya tergantung apa yang kita biasakan. Anak-anak yang biasa teriak-teriak di luar sana kasar, karena orang tuanya begitu. Contohnya di rumah begitu. Anak-anak yang lembut, yang santun, yang baik begitu. Begitu juga dengan kefasikan dan kesolehan. Tergantung bagaimana pendidikan internalnya.